maka mudah-mudahan mohon malam hari ini bisa zakat menghubungi Bapak Asep sebagai panitia. Demikian beberapa pengumuman kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat. Semangat kan Bu? Masih semangat. Takbir, Allahu Akbar. Ayo tidak sehari lagi insyaallah ya. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhirah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang di malam yang ke-29 ya. Nanti kita tunggu keputusan pemerintah besok isbat. Tapi kalau Muhammadiyah udah pasti hari Senin ya? Hah? Minggu Senin? Dikenalkan 30 kalau nggak salah. Ya nanti kalau kita ikut keputusan isbat, nanti ikut keputusan pemerintah. Tapi kemungkinan barang insya Allah sama. Intinya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini ada berita ya, saya dengar berita, tapi wallah benar atau tidaknya. Katanya, ibu bapak tahu itu kuda pacu, tahu kan? Kuda pacu tahu? Kuda balap ya. Katanya kuda balap itu kalau dia udah lihat garis finish, si kuda ini akan mengerahkan semua tenaganya untuk segera sampai di finish tersebut. Itu siapa? Kuda pacu. Itu urusan dunia loh. Kuda itu nggak punya akal, hanya punya nafsu. Inginnya makan tidur kawin gitu. Nggak ada urusan ibadah. Tapi kata itu menurut keterangan dia tuh ketika berpacu itu sudah melihat garis finish itu dia akan mau percepat jalannya, mengerahkan semua tenaganya agar segera sampai di garis finish. Nah kita nih Pak, kita sedang berpacu loh. Kita berlomba di Ramadan itu tarbiyah Pak, berlomba-lomba. Ayo banyak-banyakan baca Quran, banyak-banyakan sedekah, banyak-banyakan sholat sunnah. Malamnya 10 hari terakhir siapa yang kuat nggak tidur ngaji terus. Nah kita ngomongnya udah kelihatan di garis finish kan, tinggal udah kelihatan kan gila-gilanya ini. Cuma hilang THR udah kelihatan dulu Pak. Ya, harusnya kita tuh jangan kalah dengan kuda. Kita harus mengerahkan semua tenaga kita Pak. Nggak ada istirahat lagi di 10 hari terakhir itu. Untuk orang yang beriman, yang sempurna keimanan ketakwanya, nggak ada dia leha-leha, tidur-tidur, main game, nggak ada. Dia habiskan waktunya buat ibadah. Jangan sampai kita yang punya akal, punya iman kalah sama kuda pacu. Paham kan tadi? Insya Allah. Mudah-mudahan. Ini ada berapa hari lagi space. Namun Rosimah last live gitu kan? Bagaimana supaya Ramadan kita itu husnul khotimah? Innamal amal khawatimah. Sesungguhnya amal tergantung akhirnya. Bercuma di awal semangat, di akhirnya kita sibuk ngepelik ketinggalan ramai karena banyakkan bukber, kebanyakan di mall. Saya tadi macet banget semua. Loh, capek banget kalau dibikin macet. Itu orang-orang pada sibuk di jalan kenapa? Masjid sekarang udah mulai kosong loh. Tadi ya, awal-awal di masjid ini kayak kecil kan penuh, sekarang gede lagi masjidnya. Nah ini ada orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lulus di tarbiyah pendidikan Ramadan ini, tembus kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat Allah yang ingin saya sampaikan nih. Pak Bu, Ramadan adalah yang paling kita harapkan itu adalah bulan ampunan. Betul tidak Pak? Siapa yang merasa nggak punya dosa ada nggak di sini?
Ada nggak mana orang yang bukan manusia berarti malaikat? Nggak ada orang yang nggak punya dosa, coba. Semua orang punya dosa. Bahkan kita setiap helaan nafas, setiap detakan jantung kita adalah dosa. Betul ya kan? Banyak sudut sama orang, merasa lebih baik sama Allah aja sudut, itu dosa. Maka oleh sebab itu yang kita harapkan di Ramadan ini dengan ibadah puasa kita, baca Quran kita, tarawih kita semata-mata ya Allah ridhoi kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ramadan mau berakhir kita sedih. Langit, bumi, malaikat, semua hewan sedih karena ingin ditinggalkan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi bulan Ramadan. Ramadan akan ada lagi yang pertanyaan kita masih hidup atau enggak. Allah alam. Mudah-mudahan andai kata Ramadan ini terakhir dalam hidup kita, mudah-mudahan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya kira-kira di akhir ini kita sudah dapat ampunan Allah apa belum kira-kira? Insya Allah. Insya Allah ada tandanya kan? Orang yang diampuni oleh Allah. Ada. Nih, orang yang tandanya diampuni oleh Allah dan tandanya dia dapat keberkahan Lailatul Qadar, maka hatinya semakin lembut, Pak. Bu, mau dikit-dikit marah, dia hatinya semakin lembut, semakin nunduk. Bentar-bentar apa? Ya gitu banyak. Semangat ibadahnya, rindu sama Nabi, semakin rindu sama Allah. Begitu Pak. Kalau orang diampuni dosanya, dapat Lailatul Qadar insya Allah. Bertingkat bertambah amal dan takwa-nya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada nggak yang nggak diampuni di Ramadan, Pak? Bu, ada nggak orang yang tidak diampuni dosanya sama Allah di Ramadan? Ada, ini yang paling rugi. Siapa? Ada 3. Berapa Bu? 3. Jadi malam ini saya ingin sampaikan, ini ada 3 orang yang di Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Padahal Ramadan adalah Allah ngubar-ngubar ampunan setiap detik, setiap sekon, setiap dalam Allah banyak membebaskan hambanya di Ramadan, diampuni sama Allah. Yang disiksa diangkat. Tapi ada orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Ini ada berapa tadi? 3. Jauhi hati-hati nih. Siapa tahu ada di antara kita nih, khawatir nih. Rugi kan? Yang pertama yang tidak diampuni oleh Allah di Ramadan adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillahimin. Yakin di sini gak semua jadi orang tua, belum punya anak, tapi yakin di sini semua punya orang tua ya. Iya, semua bukan orang tua, tapi punya orang tua kan? Kita nggak keluar dari batu kan? Punya orang. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua kita, meskipun di Ramadan sebelum kita dapat ridho orang tua kita, gak dapat ampunan Allah. Mungkin ini yang jadi motivasi kita ya. Sebelum Ramadan kita silaturahmi ke orang tua, ya kan? Minta ridhonya. Begitu pun mau lebaran kan? Paksain kita mudik, mau terus sehari kita pengen ketemu sama ibu yang masih ada ya. Kalau nggak sampai ketemu kita telepon minta maaf, Bu Mi minta maaf, mohon maaf, nggak bisa pulang tahun ini sibuk kerja gimana gitu kan? Oh masya Allah. Kalau nggak dapat ridho orang tua, nggak diterima ibadah puasa kita. Dosa kita pun tidak diampuni. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang soleh, solehah ibu. Kemudian anak-anak kita ini Pak Heru, Pak Haji yang mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh, solehah, yang berbakti, hormat, sayang sama orang tuanya. Dapat ridho Allah, dapat ampunan Allah, ibadah puasa dan ibadah zakat diterima insya Allah. Yang berapa sekarang? Yang tadi satu apa? Anak durhaka sama orang tua, tidak diampuni dosanya sebelum dapat ridho orang tua. Yang kedua yang tidak diampuni sama Allah di Ramadan dan ibadahnya tidak diterima adalah seorang istri yang durhaka pada suami. Oh, hati-hati ya. Istri surganya di mana? Istri surganya di mana? Di suami. Maka istri yang durhaka sama suami gak dapat ampunan Allah meskipun di Ramadan. Gak diterima puasanya, sedekahnya, apapun yang gak diterima kalau gak dapat ridho dari suami. Cuk ibu-ibu bosan sama Allah sama kita. Bisa gitu Bu. Belanawar Fir'aun istrinya saha Siti Asia. Fir'aun kafir, aku Tuhan. Kalau Siti Asia Islam, beriman sama Allah, bahkan nanti di akhirat di surga di antara menjadi salah satu istrinya baginda Rasul dan sebagian riwayat. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran Surah At-Tahrim berkisah tentang bagaimana istrinya Fir'aun. Apalagi suami kita Bu yang beriman rajin muslim, hormati, sayangi, karena ridhonya dia adalah pintu surga buat ibu. Ya, paham nggak Bu? Insya Allah. Bagaimana Ustaz suaminya? Suaminya sama Pak. Bapak jangan durhaka sama istri.
mentang-mentang suami, wah sudah kamu di saya jangan lawan. Sama bapak pun kalau nggak bisa menunaikan kewajiban sama suami, durhaka bapak sama istri. Kewajiban suami nggak ditunaikan, malah istri nggak disayang, malah KDRT. Hadir suami durhaka, nggak dapat ampunan Allah. Yang ketiga sekarang yang terlama. Yang ketiga siapa? Yang ketiga yang tidak dapat ampunan Allah dan tidak terima ibadahnya adalah seorang muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslimnya. Nah ini, maka di waktu terakhir ini kita saling memaafkan. Nggak boleh sampai Ramadan mau berakhir, apalagi adik kakak masih tengkar, masih marah-marahan. Hati-hati loh, terhalang dari ampunan Allah. Ibadahnya percuma, nggak diterima sama Allah. Karena ini masalah hakul adam. Tujuan Allah kita mendidik Ramadan puasa itu untuk jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang paling penting semua amaliyah itu yang akan menjadikan dosa kita tidak diampuni dan ibadah kita tidak diterima itu semua ibadah sosial. Ketakwaan, kesolihan sosial. Ayo, ada orang di masjid rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin. Giliran ke tetangga, ayo, nggak baik, dikit-dikit marah. Kalau tetangga ini dipukul, kira-kira ada orang begitu nggak? Kalau orang begitu habis amalnya, nanti di akhirat dia punya Allah setumpuk menjadi minal muflisin. Apa muflis itu? Orang yang rugi, orang yang bangkrut. Artinya ibadahnya baik, tapi mulutnya kotor, sering nyakitin orang, nggak hormat sama orang, caci maki, hina dan lain sebagainya, gibah, nggak dapat itu pahala, habis semua itu. Maka Ramadan ini mudah-mudahan kita membentuk menjadi hamba-hamba yang soleh-solehah yang pandai memaafkan saudara kita. Ya, mudah-mudahan dengan memaafkan saudara kita dapat ampunan Allah, kita dapat ridho Allah, ibadah kita diterima. Amin ya Allah. Amin. Sekali lagi Bu Pak, yang gak dapat ampunan Allah ada berapa? 1. Anak durhaka, yang kedua istri durhaka atau suami juga durhaka. Yang ketiga muslim yang belum saling memaafkan, berseteru. Apalagi adik kakak, apalagi ada sanak famili berantem. Udah berapa tahun belum islah, hati-hati. Percuma puasa, percuma gak diampuni sama Allah. Makanya minta maaf dan memaafkan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah bimbing hati kita ya menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan Allah, amal ibadah kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.